Oke, kembali lagi bersama gue Sander di modul Trade with Sander. Jadi di modul kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai ya quantum computing gitu. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Bitcoin akan mati di saat quantum computing ini udah mulai jadi advance gitu. Jadi gue bakal share dulu ke kalian ya. Jadi ini bisa jadi ancaman tapi ya jangka panjang gitu. Karena kenapa? Karena untuk meretas enkripsi Bitcoin seperti yang udah gue tulis, komputer kuantum atau ya kuantum komputer ya yang udah cukup kuat pun sekarang itu ya masih butuh waktu bertahun-tahun atau bahkan dekade gitu untuk memecahkan enkripsinya Bitcoin gitu. Dan saat ini komputer kuantum ini hanya punya sekitar 100 qubit. Jauh dari yang dibutuhkan, yaitu jutaan qubit. Karena setelah dihitung ya, sama dari data-data yang ada juga ya, itu butuh yang namanya jutaan qubit untuk memecahkan enkripsinya Bitcoin. Jadi ini masih long way to go, masih sangat-sangat panjang. Mungkin ya 20 atau 30 tahun lagi ya, baru Bitcoin ini bakal mungkin kena ancaman ya, seperti itu. Tapi yang pasti ya, kalian nggak usah mikir jauh-jauh ke kripto dulu. Ya kita bisa lihat dari bank dulu. Karena bank itu kan security-nya jauh sangat-sangat lebih rentan ya, atau lebih lemah dibanding ya security di Bitcoin, gitu ya. Jadi bank itu akan kena dampaknya duluan. Sistem bank sekarang itu jauh lebih mudah diretas daripada meretas enkripsinya Bitcoin. Ya seperti yang kalian tahu juga, Bitcoin ini sekarang adalah security yang paling advance ya, bisa gue bilang ya, dunia ini ya. Bahkan bank aja ya seperduanya aja nggak ada gitu, bahkan ya paling sepersepuluh ya, bahkan lower gitu ya. Jadi kita justru harus lebih memikirkan uang yang kita simpan di bank dibanding memikirkan sistem enkripsi Bitcoin gitu. Ya mungkin oke lah kita pikirin nih, tapi nanti dulu gitu, kita pikirin dulu uang yang ada di bank ini sekarang kayak gimana nih, di saat quantum computing udah mulai jadi lebih advance. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh, mikir dulu yang bakal terjadi duluan gitu, which is ya bank ini bisa kena dampaknya duluan, gitu. Dan ini seperti yang kalian tahu, 6 digit PIN bank kita itu akan sangat mudah diretas oleh quantum computing. Bayangin cuma 6 digit, itu pun angka doang, gitu. Angka itu kan cuma sampai 1 sampai 9 gitu kan, itu tinggal diketik ada 6 digit, seperti itu. Kalau misalnya private key, itu jauh lebih susah karena itu kan random ya, antara angka ya, dan juga ya huruf gitu, A, B, C, D, E, F, G itu ada huruf besar, huruf kecil tuh juga beda-beda lagi gitu. Kalau misalnya salah satu ya nggak bisa juga, seperti itu. Jadi jauh lebih susah untuk meretas Bitcoin dibanding ya meretas bank gitu. Jadi pasti bank duluan yang akan kena. Dan ini ya jawabannya ya, kalau kalian tanya Bitcoin itu akan mati atau enggak, menurut gua Bitcoin tidak akan mati. Kenapa? Mungkin kalau orang-orang yang bilang Bitcoin akan mati, ya mereka mungkin nggak ngerti ya cara kerja sistemnya Bitcoin itu seperti apa. Karena di Bitcoin itu ada yang namanya ya sistem forking. Ya, jadi ini adalah perubahan pada protokol Bitcoin. Jadi bisa dibilang seperti ini ya. Jadi kayak bisa mengubah sistemnya atau security-nya. Contoh kayak voting lah, ya nanti mungkin gue bakal jelasin lagi lebih lanjut ya. Jadi ini bisa menghasilkan jalur blockchain baru dengan aturan yang berbeda dari yang lama. Dan seperti gue bilang, ini bisa kayak voting antara mau bikin blockchain baru nih, bukan blockchain baru, security baru, ya, atau tetap stay yang di lama, gitu. Dan yang bisa voting ini siapa? Itu para miner dan node runner, seperti itu. Dan ini adalah cara bagi sebuah blockchain untuk berevolusi dan mengimplementasikan ya aturan baru, seperti itu. Agar bisa meningkatkan fungsionalitas juga dan mengatasi kelemahan juga gitu. Dan nyatanya Bitcoin itu udah beberapa kali forking juga dan bakal gua bahas juga setelah ini ya. Jadi di sebelah sini ada 2 jenis forking yaitu yang bernama ya soft fork dan juga hard fork. Masing-masing ini artinya apa? Itu bakal kita bahas di modul selanjutnya.